Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pimpinan daerah Muhammadiyah Ponorogo yang kami hormati, Bapak Dr. Andes Haji Imam Mujahid MA, Ketua Majelis Dikdasmen Daerah, Komite SD Muhammadiyah, Pimpinan Cabang Muhammadiyah, Majelis Dikdasmen, Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, serta keluarga besar SD Muhammadiyah, termasuk para alumni yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini Allah telah memberikan rahmat hidayah pada kita, sehingga kita bisa hadir di majelis yang sangat mulia ini, yaitu halal bihalal. Ini semua karena izin dan ridho dari Allah. Jadi kalau penjenengan nanti bolos, itu hanya mendapat izin tapi tidak mendapat ridho. Tapi kalau penjenengan komplit sampai selesai, berarti dapat izin dan ridho dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya tidak banyak yang saya sampaikan, secukupnya. Baik, rahimahullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita bisa hadir di sini dalam rangka untuk saling bertemu, silaturahim, saling menghalalkan atas dosa-dosa yang telah kita lakukan selama ini. Tapi sebelumnya, Bapak Ibu masih fokus? Halo? Masih fokus? Masih. Coba kita tes. Ini perintah ini berlaku bagi Bapak Ibu. Perhatikan, ya, perintah ini berlaku bagi Bapak Ibu. Silakan coba semua tangan digerakkan seperti ini. Saya ingin penjenengan katanya masih fokus. Semakin cepat Bapak Ibu, semakin cepat. Letakkan pada dagu. Dagu, maksudnya dagu di sini, dagu. Nanti ada yang nggak fokus ini. Oke. Ya, sekali lagi yang kedua, saya akan mengatakan sesuatu. Nah, ini ketika saya ada kata Ustadz mengaji, silahkan ikuti perintah saya. Kalau belum ada kata Ustadz mengaji, jangan ikuti perintah saya. Siap ya? Siap ya? Perintah berlaku bagi Bapak Ibu. Diawali tangan kanan ke atas. Diawali tangan kanan ke atas. Kan belum ada kata Ustadz mengaji. Ini benar ini. Fokus ini. Pikirannya butuh gambar, kita mulai kita. Oke, Bapak Ibu, saya hanya butuh waktu sebentar saja. Ya nggak apa-apa. Salah nggak apa-apa, yang penting kompak. Gitu. Kompak salah. Bapak Ibu rahmatullah, alhamdulillah kita baru melaksanakan rangkaian ibadah di bulan Ramadan. Luar biasa banyak yang kita lakukan selama Ramadan. Mulai dari qiyam Ramadan, qiyamul lail, sedekah, infak, zakat, sholat Idul Fitri, termasuk silaturahim ke sanak kerabat. Luar biasa. Pertanyaannya, halo? Halo. Kira-kira ibadah-ibadah kita ini diterima oleh Allah enggak, Bapak Ibu? Insya Allah. Diterima enggak? Halo? Insya Allah. Insya Allah. Harus yakin diterima. Nah, kenapa kita beribadah harus yakin enggak diterima? Jadi harus yakin diterima. Ibadah kita insya Allah semua diterima oleh Allah. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Tapi ada syaratnya, Bapak Ibu. Halo. Kira-kira puasa yang kayak apa yang diterima oleh Allah itu? Atau amalan yang bagaimana? Yang puasa kita termasuk amalan yang lain diterima oleh Allah. Ada yang tahu? Nanti saya sediakan hadiah. Saya menyediakan hadiah, Bapak Ibu. Ada yang berani? Amalan yang bagaimana yang bisa diterima oleh Allah? Halo, ada yang berani?
Apa Ustaz? Amalan yang baik. Masih kurang benar Ustaz. Jadi hadiahnya belum bisa disampaikan. Rahimahullah. Menurut Ibnu Rajab, dia mengatakan sawabul hasanatu bahwa balasan dari sebuah kebaikan adalah kebaikan berikutnya. Sedangkan Ibnu Katsir menambahkan bahwa balasan dari sebuah kejahatan adalah kejahatan berikutnya. Ini artinya Bapak Ibu, setelah puasa Ramadan ini harus ada peningkatan amal, peningkatan ibadah yang kita lakukan. Minimal pancet. Tetapi yang dikatakan berhasil puasanya ini menurut Ibnu Rajab dan Ibnu Katsir adalah ada peningkatan kebaikan setelah puasa itu. Yang tadinya mungkin sholat duhanya hanya 4 rakaat menjadi 8 rakaat. Yang tahun kemarin mungkin baru 8 rakaat menjadi 12 rakaat. Ibu-ibu guru SD Muhammadiyah itu duhanya berapa rakaat? Berapa Bapak Ibu? Pasiling 2. Oh, pasiling 2. Ada yang sudah 8? Kalau ada yang sudah 12? Luar biasa. Kalau bisa luar biasa Bapak Ibu rahimahullah. Jadi setelah Ramadan ini ada peningkatan, makanya disebut dengan bulan Syawal. Syawal itu artinya peningkatan. Orang Arab mengatakan laisal id bil libasin jadid, innamal id bi imanin tajid. Jadi yang dikatakan id ini bukan pakaiannya yang baru, bukan rumahnya yang baru Bu Yayu atau mobilnya yang baru, tapi id adalah bi imanin tajid. Apa itu? Id bi imanin tajid. Imannya yang bertambah, imannya yang berubah Bapak Ibu. Jadi ada tambahan iman, perubahan iman ketika sesudah melakukan puasa Ramadan. Ini Bapak Ibu puasa Ramadan yang terkait dengan peningkatan ibadah kita. Nah hari ini kita telah melaksanakan halal bihalal. Ada yang menyebutnya silaturahim. Ini ada hubungannya erat Bapak Ibu, ada hubungan erat antara silaturahim dengan halal bihalal. Jadi dalam silaturahmi yang kita lakukan ini ada halal bihalal di dalamnya. Halal bihalal di dalam maksudnya apa? Ini ada kegiatan saling melepaskan atau saling memaafkan atas kesalahan, saling menghalalkan atas kesalahan yang telah dilakukan selama setahun sebelumnya. Inilah sebenarnya makna halal bihalal. Jadi kita ketemu di sini sudah mengikhlaskan diri untuk saling melepaskan, menghalalkan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan untuk kembali kepada kebenaran, memulai dengan kebaikan dan tidak mengulangi lagi kesalahan-kesalahan. Ini intinya Bapak Ibu rahimahullah. Dan silaturahmi itu sendiri apa? Bapak Ibu, silaturahmi itu dari bahasa Arab, dari kata silah dan ar-rahim. Silah itu artinya menyambung, ar-rahim itu artinya kasih sayang. Tetapi yang disambung itu yang masih ada hubungannya dengan kekerabatan. Jadi ada hubungannya dengan rahim Bapak Ibu, ada hubungannya dengan kekerabatan. Dan sekarang ini di zaman milenial, silaturahmi ini sudah mulai pudar Bapak Ibu rahimahullah. Sudah mulai pudar. Dulu orang-orang tua kita ini menjadi teladan bagi kita. Ayah saya itu dulu kalau sebelum Idul Fitri itu berkunjung ke sana kerabat, baik yang dekat maupun yang jauh, sambil mengantarkan hadiah-hadiah atau bantuan, ya sedekah. Tapi sekarang kita lihat silaturahmi anak-anak kita itu sudah pakai WA, gitu. Cukup pakai WA. Disediani ranggingan 5 black, ternyata silaturahminya pakai WA, gitu. Nah ini Bu, bahkan dengan reuni-reuni itu lebih utama daripada kerabat. Ada reuni SMP, SD, SMA, S1, S2, S3, reuni kelas. Pokoknya reuni luar biasa. Bahkan tidak sedikit ketika reuni itu ketika waktu SMA itu mungkin pernah bercintaan, nah, sehingga tumbuh lagi cintanya. Cinta lama sungguh bersemi. Itu hari. Ya, ada itu Bu. Saya mengamati, semangat banget. Amati, ternyata sejarahnya demikian. Jadi cinta lama tumbuh bersemi.
Nah, Bapak Ibu, anak-anak kita, mari kita kasih teladan. Kita sambung silaturahmi kita dengan sanak kerabat. Ini yang penting, sanak kerabat. Kalau nggak hilang, dijamin hilang Bapak Ibu. Ya, inilah pentingnya silaturahmi. Kemudian hikmahnya apa? Satu, hikmahnya apa kira-kira Bapak Ibu? Silaturahmi itu. Satu, apa? Yang pertama, dapat meluaskan rizki dan memanjangkan umur. Man ahabba ayyusadullahu bi rizqihi wa yusa'alahu fi asaihi falyasil rahimah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi kalau kita ingin diluaskan rezekinya Bapak Ibu, maka apa? Jalinlah silaturahmi. Menjalin silaturahmi. Dan kalau ingin dipanjangkan umurnya. Maksudnya diluaskan rezekinya itu ada dua Bapak Ibu. Yang pertama apa? Diluaskan rezekinya. Ya memang Allah meluaskan rezeki dari orang yang silaturahmi. Yang kedua, luas rezekinya itu rezeki bukan hanya harta loh ya. Jadi kebahagiaan, kedamaian, ya, kemudian ketentraman hati karena silaturahmi yang luar biasa. Jadi orang bisa menjadi bahagia. Yang kedua, umurnya diperpanjang juga ada dua pengertian. Memang diperpanjang umurnya oleh Allah. Yang tadinya dia umur 60 mungkin ya takdir, tapi karena suka silaturahmi maka Allah menambah umur itu. Itu bisa jadi. Itu para ulama ada yang mengartikan demikian. Dan yang kedua Bapak Ibu, maksudnya umur diperpanjang itu orang yang tambah kemanfaatan dari umur itu. Jadi umurnya menjadi manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi hidupnya itu bermanfaat bagi orang lain. Apa cirinya bermanfaat? Ya kehadirannya bermanfaat. Kehadirannya membawa solusi. Kehadirannya sangat dibutuhkan. Itulah orang yang bermanfaat tentang silaturahmi. Karena suka menjalin silaturahmi itu. Yang ketiga Bapak Ibu, hikmah dari silaturahmi atau halal bihalal adalah apa Bapak Ibu kira-kira? Kenapa? Allah memberikan surga, dijamin surga. Orang yang senang silaturahmi itu dijamin surga. Dan sebaliknya orang yang memutus silaturahmi dijamin diancam neraka Bu. La tadkhulul jannata khati'un wa khati'un rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus, yaitu memutus tali silaturahmi. Satu, halo, guru-guru SD Muhammadiyah ada yang satu enggak? Enggak boleh, enggak boleh satu. Ya, bukan satu, kalau satu. Jadi harus bersatu, harus memaju bersama-sama. Ini alhamdulillah saya ikut bersyukur buat murid penjenengan termasuk banyak, bahkan banyak. Di abad seperti ini, ya, ini termasuk luar biasa loh. Ya, siswa sekian, nggak gampang mencari siswa 830-an Bu ya. Bahkan sekolah negeri aja jarang yang bisa 500 aja nggak ada. Yang 300 lebih dikit aja mungkin hanya 1-2. Ini disyukuri dan dipertahankan. Jadi di abad kayak gini dapat siswa segitu bawahnya itu harus disyukuri. Ya, kekompakan tim Bapak Ibu ini tetap bahwa komando Ibu Har, Bu Haji Har ini harus tetap dipadu bersama untuk memajukan amanat yang diberikan oleh Muhammadiyah demi memajukan anak bangsa. Ini Bapak Ibu ya. Jadi itulah yang keempat, bahwa silaturahmi ala bihalal ini bisa membangun surga dan bahkan bisa dijauhkan dari neraka. Tapi orang yang nggak mau menyambung, memutus, apalagi dimintai maaf, nggak mau memaafkan, itu neraka loh. Dan jaminannya neraka. Nah, itu rahmatullah. Setelah kita mengadakan berbagai hal, Bapak Ibu, menjaga ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan, masih ada satu sambungan puasa Ramadan yang mesti kita lakukan, dan itu anjuran. Apa kira-kira? Puasa Syawal. Man soma Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawal karena kasih mudah. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian disambung dengan 6 hari di bulan Syawal, maka dia akan memperoleh puasa 1 tahun. Ganjarannya puasa 1 tahun. Maksudnya apa puasa 1 tahun ini Bapak Ibu? Menurut para ulama, puasa Ramadan ini diganjar 10 bulan,
dan puasa Syawal ini diganjar 2 bulan. Mengatakan Bu Sri, Bu Yayu Ibu Sri ini guru kula Bu Yayu di SDN Polorejo. Subhanallah, panjang umur itu. Ibu saya, ibu saya. Baik, rahmatullah. Itulah puasa Syawal. Makanya yang belum, monggo. Hikmahnya apa? 1, yang jelas Allah memberikan balasan tadi setahun penuh. Yang kedua, orang berpuasa itu bisa menjadikan sabar Bapak Ibu, melunakkan hati. Halo, bahkan sabar saja gak cukup loh Bapak Ibu. Ada yang lebih dari sabar. Apa Ustaz? Apa? Yang lebih dari sabar? Suwabar Bapak Ibu. Jadi yang lebih dari sabar itu suwabar, atau istilahnya suwabarepol. Jadi untuk menghadapi zaman kayak gini tuh tidak hanya bisa dihadapi dengan sabar, tapi suwabarepol. Sepakat ya? Sepakat ya? Yang keempat, bisa menegakkan kedisiplinan. Jadi puasa itu bisa memberikan disiplin, termasuk memajukan sekolah ini juga harus dilandasi atau didoakan dengan amalan-amalan puasa. Ini penting untuk menjaga ya. Ini Bapak Ibu. Nah, tentunya Bapak Ibu rahimahullah, setelah kita melakukan rangkaian amalan ini, kita yakin nggak sebenarnya Allah itu sangat dekat dengan kita? Halo? Yakin nggak? Yakin. Allah itu sangat dekat dengan kita Bapak Ibu. Bahkan lebih dekat dari urat nadi kita. Lebih dekat. Kalau kita mendekat dengan berjalan, Allah akan mendekat dengan berlari. Kalau Allah disebut dengan di tempat-tempat yang mulia, Allah akan menyebut panjenengan di tempat yang lebih mulia. Inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya paling tidak ada 3 panggilan Bapak Ibu. Halo, 3 panggilan. Yang pertama panggilan apa? Panggilan sholat. Panggilan sholat. Siapa yang memanggil? Siapa yang memanggil? Muadzin. Tapi pada prinsipnya itu panggilan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau dengar adzan apa yang Bilal lakukan? Apa? Menjawab dulu. Menjawab adzan sampai selesai, sambil bergegas-gegas menuju ke masjid. Halo? Sambil bergegas menuju ke masjid. Baik laki-laki maupun perempuan. Pak katanya perempuan itu lebih baik di rumah. Kalau saya Bapak Ibu, perempuan itu juga kan tidak ada larangan di masjid. Sop terbaik laki-laki di mana? Depan. Sop baik perempuan di belakang. Berarti wanita itu diatur oleh Rasulullah juga di masjid. Buktinya ada sop perempuan di paling belakang yang paling baik. Makanya ibu-ibu, kalau saya ya, selama tidak ada halangan, tidak ada tantangan yang mungkin membahayakan, suami membolehkan, ya silahkan jamaah ke masjid. Silahkan ke masjid. Kalau bapak-bapak ini kan macam-macam. Kalau saya, kalau selama dengar itu wajib. Wajib. Dan nggak usah banyak-banyak, cukup 5 waktu. Cukup 5 waktu. Jadi yang pertama panggilan sholat. Inna sholata tanha anil faksai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Al-Ankabut ayat 45. Jadi kalau ada orang yang sudah sholat tapi kok masih berbuat keji dan mungkar, berarti sholatnya dipertanyakan. Makanya kita nggak boleh main-main dengan sholat, Bapak Ibu. Nggak boleh main-main dengan sholat. Utamanya sholat 5 waktu. Yang kedua panggilan apa Bapak Ibu? Satu panggilan sholat, yang kedua panggilan haji. Bagi yang mampu dan mau. Banyak orang yang mampu tetapi tidak mau, nggak akan bisa Pak. Tapi banyak orang yang tidak mampu karena mau, dia bisa menjadi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa, unik ibadah haji itu rahasia Allah. Saya haji tahun 2009. Jamaah saya itu, Bapak Ibu, waktu itu saya ketua rombongan. Jadi di haji itu ada karu, ada karom. Karu itu 10 orang, dipimpin 1 orang. Karom 45 orang. Saya karom waktu itu. Kemudian ketua kloter itu 1 pesawat.
jamaah saya itu ada orang tua, saya tanya, Mbah, ini dari Surabaya, Bu. Karena saya memimpin, saya ke jamaah Surabaya. Kemudian dari mana, Mbah? Uang haji yang dengan gunakan ini. Ini dari mengumpulkan saya mijet. Nah, pijet kalau itu. Dukun pijet itu bisa mengumpulkan uangnya, bisa naik haji. Subhanallah, luar biasa. Terus 2013, alhamdulillah kemarin saya juga berangkat lagi sebagai petugas. Petugas itu hajinya tidak sah, Bapak Ibu. Tidak sah bayar dan nggak usah sangu gitu, maksudnya itu. Jadi bisa oleh pemerintah. Haji Abidin. Itu ada jamaah kami, Pak. Jualan pisang goreng, Bapak Ibu. Pisang goreng, Nogosari. Itu juga dari Surabaya, saya pernah diundang di rumahnya ini. Masya Allah. Karena dia punya tekad dan kemampuan yang luar biasa. Dia nabung sehingga dia bisa berangkat haji. Nah, karena itu Bapak Ibu guru SD Muhammadiyah nggak boleh kalah dong. Buat ya. Semangati, nabung Bapak Ibu. Dan nggak usah pelit. Haji itu diganti oleh Allah. Kalau ada pertanyaan umroh atau haji dulu Pak, kalau punya haji dulu. Daftar haji, dijamin beneran sebelum berangkat haji ada yang bisa naik, bisa umroh. Ada yang bisa umroh, kok bisa? Karena uangnya masih Pak. Karena uangnya masih. Yang kedua ya karena berdoa pada Allah. Dan bahkan setelah haji itu diganti. Saya tahun 2009 itu setelah pulang haji saya beli mobil baru, Gres. Tapi kredit buat kredit. Nah, monggo Bapak Ibu ya. Yang ketiga, kira-kira panggilan apa? Kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mengalami mati. Halo Bapak Ibu, tahu kapan panjenengan dipanggil? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada Bu hadisnya Bu. Setelah rezeki kita dikenyam habis. Jadi kalau penjenengan rezekinya nyelot nipis, itu harus siap-siap. Mau nih dal dicukup, kok malah nipis, itu pertanda Allah akan mencabut penjenengan. Siap? Siap. Siap kudu siap. Tapi lah pengen penjenengan rupiah nggih monggo lho, kalau tak kiri-kiri mawon. Baik, rahmatullah, itulah ya 3 panggilan. Yang pertama panggilan sholat, ini sangat penting. Yang kedua panggilan haji. Yang ketiga panggilan kematian. Kita siapkan, jangan sampai kita dipanggil dalam keadaan berbuat kemaksiatan. Dan terakhir, Bapak Ibu rahimahullah, ini pesan kepada sekolah SD Muhammadiyah ini karena saya juga pengurus Muhammadiyah, saya juga punya beban moral, kewajiban moral. Ya, jadi silakan jaga kualitas, jaga kekompakan teamwork, ya teamwork yang kuat. Bangun persaudaraan, persatuan. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu mengajar dengan inovasi, ya, dengan hal-hal yang menarik bagi anak-anak. Kalau pendidikan mengajarnya menarik, nggak usah kampanye Bu, nggak usah kampanye ke masyarakat. Anak itu akan cerita bagaimana kebaikan mengajar gurunya. Makanya ini pertahankan Bu, nggak usah kecil hati. Ini murid pendidikan itu banyak, ya, sudah banyak, nggak usah khawatir. Insya Allah kalau kompak nanti akan menjadi lebih banyak lagi. Terakhir, siapa yang berani menyimpulkan? Ini ada buku dari saya. Ini buku saya yang terakhir maksud saya dalam bulan kemarin. Ini juga menyusun buku baru saya. Menjadi guru multi talent, memadukan ilmunya mubalek, motivator, penyuluh, humoris dan artis serta melek teknologi. Jadi ini bisa diajarkan dalam satu pembelajaran, Bapak Ibu. Nanti kalau buat pengen bisa mengundang penulisnya untuk mempraktekkan di depan kelas bagaimana memadukan ilmunya, mengajar dengan 6 kompetensi ini. Monggo ada Pak Guru, ini yang saya timbali Pak Guru atau Bu Guru, ada yang berani menyimpulkan dari penyampaian saya tadi? Ini tak sediakan hadiah. Nah, yang lain nanti apa? Yang lain tidak diberikan oleh Tuhan. Monggo ada yang berani? Silahkan loh. Bapak Ibu Guru menyimpulkan apa yang saya sampaikan tadi.
Ayo, sebelum kita akhiri, monggo. Atau saya panggil Ustaz Khairuddin, mana Ustaz Khairuddin? Ayo Ustaz Khairuddin maju. Ini masuk uji coba ini. Dengan istimewa dia harus tampil beda, ya kan? Sinyali. Enggak, disimpulkan sidik era apa? Yang kita butuhkan keberaniannya untuk tampil. Panggilan Mas. Ini. Terima kasih atas waktunya Saudara Mani. Kesimpulan dari apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Harmani barusan tadi, yang pertama yaitu tentang 3 panggilan yang kami dengar tadi. Yang pertama yaitu panggilan sholat, yang kedua yaitu panggilan haji, dan yang ketiga yaitu panggilan untuk kematian. Dan yang selanjutnya berkaitan dengan SD Muhammadiyah, maka kita ini mudah-mudahan nanti dengan siswa kita yang sekitar 800 lebih ini akan semakin besar, akan semakin diminati oleh masyarakat luas untuk bisa mempercayakan anak didiknya sekolah di SD Muhammadiyah ini dengan menjaga kekompakan kita di dalam, terutama di dalamnya dulu baru nanti keluarnya. Itu saja Ustaz. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan sudah mewakili dari apa yang tadi antum sampaikan semuanya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Khairuddin. Pak Ibu demikian ya, gak usah panjang lebar, cukup itu aja. Yang penting kita bagaimana setelah Ramadan ini menjadi lebih baik, amalan kita ada tambahan-tambahan, ini yang penting, sehingga ketika kita dipanggil oleh Allah, semoga kita bisa dipanggil dalam keadaan tersenyum karena melihat surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih minta ampun, ini Ustaz saya banyak di sini, ada Ustaz Badruddin, Ustaz Sudoto, ini Ustaz saya, aku jadi sungkan kok. Mengatakan Bapak Ibu, ada salahnya mohon maaf. Aku lupa lihat dan astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.